Selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Riani Muati bisa kembali hadir menemani Anda dalam program I Love Parahyangan Inspirasi Jawa Barat, Inspirasi Indonesia. Dan untuk hari ini ada satu tema menarik untuk Anda. Kira-kira tema menariknya seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Drone adalah pesawat pengintai tak berawak yang dijalankan dengan pusat kendali dan menggunakan komputer atau juga remote control. Selain dapat dikendalikan secara manual, drone juga dapat dioperasikan terbang secara otomatis. Pada awalnya drone hanya digunakan oleh pihak militer. Tapi saat ini penggunaan drone sudah semakin meluas dan banyak dipakai oleh masyarakat awam. Komunitas drone Sima Chapter Bandung adalah salah satu komunitas drone yang ada di Kota Kembang. Komunitas ini memanfaatkan lahan luas untuk latihan penerbangan drone. Mereka dengan asiknya menerbangkan pesawat-pesawat mungil ini melalui kendali remote control. Tak hanya bermain, komunitas Sima ini pun setiap anggotanya dapat saling menukar ilmu mengenai drone. Dan yang pasti, dapat bantuan untuk reparasi jika ada drone yang mengalami kerusakan. Dan yang lebih hebatnya, komunitas ini bisa merakit atau memodifikasi drone dari berbagai jenis dan produk. Seperti tayangan barusan, kita akan membahas tentang cara merakit drone. Dan untuk membahas hal tersebut, lebih lanjut telah hadir di studio Kompas TV Jawa Barat. Ini ada Satrio Hadi dan juga Heldi Alfiadi ya. Ini dari perakit drone dan kita akan bertanya-tanya dulu sebelumnya. Apakah sulit untuk merakit ini drone sendiri? Dan kenapa terpikir untuk ikut merakit drone? Oke, jadi sebenarnya sih kalau dibilang sulit pun enggak sebenarnya. Karena kita sendiri itu berapa partnya atau komponennya itu mudah dicari. Dan juga beberapa dari komponennya juga bisa kita buat sendiri. Dan ya itu dia, nggak terlalu begitu sulit untuk pemula. Nah, oleh karena itu kita buatlah beberapa komponen-komponennya, kita buat bareng setting and share-nya gitu. Tapi sebelumnya kenapa tertarik untuk merakit? Kalau tertarik satu mungkin lebih mengeksplor apa itu dunia drone sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tertarik banget, kenapa ya itu tadi drone ini kalau basicnya karena memang militer drone ini kan. Jadi kita perlu apa ya, sedikit mengeksplor dari bagian part-partnya kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan untuk inovasi dan juga perkembangan teknologi sekarang gitu. Jadi kita lebih tertariknya ke sana. Untuk material dan juga komponennya sendiri ini apa saja yang terdapat di dalamnya? Nah, kalau untuk komponen sih mungkin banyak ya. Boleh? Jadi kalau misalkan komponen yang jelas drone itu kan terdiri dari rangka. Jadi rangka utama. Jadi kalau misalkan tanpa rangka kan nggak bisa terbang. Kemudian ada motor. Jadi motor itu yang memutarkan baling-baling. Terus ada lagi otaknya, biasanya disebut flight. Kalau bahasa Inggrisnya flight controller. Jadi dia yang mengatur drone-nya itu bisa bergerak kemana. Kemudian ada ESC itu singkatan dari Electronic Speed Controller. Jadi yang mengatur putaran dari baling-baling. Terus ada lagi transmitter. Dan ini untuk contoh? Ini contoh untuk drone racing. Drone racing. Drone racing sendiri ya. Racing. Mungkin kalau dari drone racing sendiri apa saja komponennya? Beda. Basically, apakah tiap dari macam drone beda-beda dari setiap komponen atau gimana? Basically tiap drone itu sama komponennya. Untuk kasus quadcopter. Jadi terdiri dari motor, ESC ini yang warna merah. Merah ini, terus ada baling-baling, ini flight controller-nya. Terus ada lagi remote untuk mengendalikan, ini ada di bawah. Seperti itu. Baiklah kalau begitu. Dan apa saja sebenarnya jenis dari drone yang bisa dirakit? Mungkin apakah ada jenis drone tertentu yang bisa dirakit atau semua drone bisa dirakit? Basicnya hampir semua drone bisa dirakit, tergantung kebutuhan dan fungsionalnya sendiri. Jadi kita sih biasanya dibagi beberapa kategori gitu ya. Kayak drone rakitan tuh seperti areal videografi dan juga bagian seperti ini yang bisa kita lihat di depan. Itu untuk drone race yang biasanya itu dibalapkan di lintasan yang sifatnya itu bisa indoor juga bisa outdoor. Oh, jadi tiap drone sebenarnya ada macamnya sendiri, ada khusus untuk indoor dan juga ada khusus untuk outdoor. Outdoor, betul. Oke. Ini perbedaannya apa? Mungkin banyak yang ingin membeli drone tapi
Mereka tidak tahu sebenarnya, Iya. gitu. Ya, Jadi mungkin. kalau misalkan beli drone itu kembali lagi ke orangnya. Jadi drone itu manfaatnya buat apa? Kalau misalkan sekedar hobi untuk latihan gitu, kita bisa mulai dari drone-drone yang drone-drone yang murah lah. Ya. Kayak misalkan contoh yang drone untuk latihan. Nah, kemudian kalau misalkan untuk aerial, misalkan untuk outdoor gitu, kita bisa memulai dari yang rakitan atau memang yang udah jadi Pabrikan. pabrikan. Nah, kemudian ada berbagai macam sebenarnya drone itu. Maksudnya nggak cuma sekedar drone racing, drone aerial. Jadi pemanfaatan drone itu udah banyak. Kayak misalkan contoh dalam pertanian. Nah, dalam pertanian itu kan mungkin problem untuk para petani untuk menyebarkan bubuk, bibit gitu ya. Bibit. Nah, itu mulai sekarang udah mengarah ke sana seperti itu. Ya, lebih pengembangannya. banyak lagi fungsinya, Lebih banyak fungsinya. ya. Mungkin saya akan sedikit bertanya fungsinya lebih banyak lagi karena setiap drone juga berbeda-beda Ya, fungsinya. betul. Nanti saya akan bertanya, tapi kita akan break dulu dan tetaplah bersama kami, saudara, tentunya dalam program I Love Parahyangan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan dan kita masih membahas tentang merakit drone ya. Dan tadi seperti yang saya tanyakan, berbagai macam fungsi tiap drone juga berbeda. Ini boleh dijelaskan mungkin satu persatu. Ya, mungkin kalau dikategorikan sih mungkin ada beberapa kategori dari drone sendiri gitu ya. Jadi kan tergantung balik lagi ke fungsionalnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan juga hal-hal seperti itulah yang kita kategorikan di komunitas kita juga gitu. Jadi kalau dibilang rakitan itu macamnya banyak, memang banyak gitu, tergantung fungsinya sendiri gitu. Baiklah. Tapi sebelumnya apakah sebelum merakit drone sempat merakit Tamiya mungkin atau yang Oh lain? iya, jadi kebetulan kita tuh hampir semua sehobi di komunitas tuh sering merakit sesuatu hal yang berbeda gitu di sini. Nah, kebetulan saya sendiri basicnya pernah dulu merakit Tamiya juga. Dari situ udah mulai, wah kayaknya asik nih, udah deh kita coba hal yang baru. Drone Terjun lah akhirnya ke ya. drone yang benar-benar yang kayaknya beda banget gitu, mainnya di langit gitu kan. Ya. Itu jadi Saya jadi hal sedikit yang penasaran, berbeda apakah gitu. sampai sekarang masih merakit juga Tamiya mungkin? Ya, merakit dinamo sih Masih ya. masih. Masih ya. Oke, baiklah. Nah, tapi saya ingin bertanya, untuk drone sendiri apakah sudah tersedia di Indonesia atau ada beberapa yang sebenarnya belum tersedia di Indonesia? Oke. Kalau drone Macamnya mungkin. macam-macamnya sih sebenarnya udah ada di Indonesia. Maksudnya perkembangannya pesat sekali kan. Karena jujur saya mengikuti drone itu semenjak tahun 2010. 2010, di Iya. mana sebenarnya drone baru belakangan ini ya. Jadi Benar-benar jadi sebenarnya ada kesalahpahaman tentang drone karena masyarakat itu mengetahui drone itu adalah seperti ini. Jadi kayak bentuk quadcopter. Ya. Padahal aslinya drone itu adalah mulainya itu dari semacam kayak pesawat. Jadi pesawat tanpa awak itu namanya drone aslinya. Nah, jadi mungkin orang udah mengenal mulai lebih mengenal dan jenis quadcopter ini lebih terkenal, jadinya orang menganggap ini sebuah drone. Padahal drone itu basically luas cakupannya. Jadi nggak mulai dari helikopter seperti ini, baling-baling 4, dan ada yang lain seperti kayak istilahnya fixed wing atau fly wing, itu yang bentuk seperti pesawat. Oh, berarti banyak juga macamnya ya. Banyak macamnya. Itu tergantung kegunaannya. Ya. Jadi kalau misalkan fly wing itu bisa jarak sampai 30 kilo. 30 km. Kalau misalnya ini kan paling maksimal ya sekitar 5 kilo. Apakah semuanya sudah ada di Indonesia sebenarnya atau kita harus membeli dulu dari luar? Udah. Jadi gini, semenjak tahun 2010 saya mengenal quadcopter itu semenjak tahun 2010. Dan orang yang mengenal itu ternyata orang Indonesia, orang dari Jogja. Pertama kali. Baiklah. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, pabrik-pabrik di luar itu mulai membangun itu. Iya.
Cuman di Indonesia pun nggak ada yang mendukung. Itu berapa harganya kalau saya ingin bertanya? Kalau untuk waktu zaman itu sangat mahal karena untuk mencari komponen tuh susah banget di Indonesia kan. Nah, mulai tahun 2016 ini mulai banyak yang menjual dan akhirnya gampang untuk mendapatkan komponen. Berapa itu kisaran harganya mungkin? Untuk merakit satu drone sekitar 2-3 juta untuk basic. Untuk basic Iya, saja ya. Basic saja. Itu udah sama kontrol, udah bisa terbang. 2-3 juta. Kalau untuk bagus untuk sampai kameranya dan juga daya tahan lama 5-6. 5-6 juta. Ya? Unlimited sampai tergantung berapa? kualitas sih sebenarnya. Tergantung kualitas. Tergantung kualitas yang ingin diinginkan. Oke, baiklah. Apakah ini ada komunitasnya untuk drone sendiri sebenarnya dan apa namanya? Nah, kalau di komunitas sendiri sih kita buat komunitas ini yang berawalnya dari kumpul-kumpul ngobrol, sharing ilmu. Kayaknya alangkah baiknya kita bikin gathering deh gitu. Akhirnya dari 5 orang tuh sekarang jadi 121 orang. 120 orang ini Ya, untuk di Bandung regional saja Bandung atau saja. Regional apakah Bandung ini saja. Komunitasnya mencakup juga se-Indonesia Ya, sebenarnya? jadi kebetulan kita di SIMA Chapter Bandung, kebetulan di sini kita hanya sebatas Chapter Bandung saja. Lalu untuk chapter-chapter berikutnya itu sudah ada chapter Subang, chapter Bogor, Tangerang, sampai yang se-Indonesia itu ada di SIMA Indonesia sendiri. Jadi kita sendiri sudah banyak beberapa juga anggota kita di berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke pun ada gitu. Banyak kalangan berarti Banyak ya? kalangannya. Tidak menutup kemungkinan mungkin daerah-daerah lain yang pengen mengikuti bisa ikut SIMA Indonesia sendiri. Betul. Apakah ada hari khusus mungkin pertemuan untuk se-Indonesia itu? Mungkin kita sih kalau misalnya biasanya ngumpul atau terbang bareng ya, kita sebutnya terbang bareng itu biasanya kita di akhir minggu atau di akhir pekan itu weekend, Sabtu Minggu biasanya kita buat beberapa ya terbang-terbang bareng. Tapi itu kita tetap harus memegang peraturan yang sudah ada. Karena Salah kan satunya ya apa itu? jadi regulasi yang sudah ditetapkan sih terbang fly safe tetap ada, regulasinya seperti apa tetap masuk, dan juga peraturan dari segi tinggian. Karena kan ketinggian sendiri itu berpengaruh terhadap area komersil seperti pesawat terbang, helikopter dan juga dan lain-lain. Jadi kalau dari kita sendiri sih komunitas lebih mewadahi para pemula yang pengen berkecimpung di dunia drone ini gitu. Oke. Untuk tadi sempat Untuk dibahas. kumpul Indonesia Ya. mungkin masih belum dibicarakan, Mbak. Jadi gitu. jadi mungkin baru per wilayah baru aja. per wilayah saja Benar, ya. iya. Akan menjadi luar biasa nampaknya kalau akan berkumpul satu Iya, Indonesia. mungkin seperti itu. Ada mimpi lah. Ya, Ada mimpi lah ke arah kita, sana ya, ya. ada. Tadi sempat dibahas sedikit tentang ketinggian dari drone sendiri. Nah, ini boleh dijelaskan mungkin dari tiap drone yang mungkin tadi dibahas dari 2-3 juta ketinggiannya berapa atau 6-7 ketinggiannya berbeda atau gimana, boleh dijelaskan? Jadi kalau untuk peraturan Indonesia sendiri sebenarnya belum punya kebijakan itu. Jadi kebijakan yang dibuat saat ini oleh dinas perhubungan. Oke, ya, dinas Jadi kita perhubungan. mengikuti mengarah ke jadi dinas mengarah ke perhubungan. dinas perhubungan. Benar sekali. Ya. Jadi dinas perhubungan sendiri mengikuti peraturan dari FAA, Oke. Aviation dari Amerika. Nah, jadi untuk ketinggian itu sekitar 300 feet 300 atau feet. 150 meter. 150 meter. Karena di atas 150 meter itu adalah penerbangan komersial. Itu dari tanah hitungannya. Dari tanah. Dari sana. Oh, berarti Dari segitu ya. Oke. Balik lagi ke komunitas kumpul bersama. Di mana biasanya ini berkumpul? Nah, kalau untuk kumpul sih kita biasanya cukup pindah-pindah ya. Ya. Jadi biasanya kita memakai lahan yang cukup luas, lapang, terus benar-benar jauh dari pemukiman. Itu di daerah Batu Nunggal. Batu Nunggal? Ya, di Ada lagi mungkin? Batu Nunggal. Setelah itu ada juga di daerah Kota Baru, Parahyangan, itu yang ada di Padalarang. Karena lahannya cukup luas, juga fly-nya cukup aman untuk di daerah area seperti itu gitu. Gitu ya. Cukup terbuka aja. Apakah gitu. sudah dicoba untuk indoor sendiri? Karena tadi disebutkan ada drone dalam Iya, indoor. iya, Apakah iya. sudah pernah mungkin? Saya Ya, pernah. Gimana juga biasanya ya. indoor? Kalau saya pernah main di Sabuga di dalam ruangan, karena waktu itu ya tuntutan ini juga sih ada kerjaan di situ. Ini terbang di dalam ruangan. Ya. Tapi untuk angin sendiri, nah seberapa berpengaruh ini tadi sempat dibilang Batu Nunggal, Kota Baru Parahyangan, mungkin tiap tempat berbeda anginnya. Iya betul. Jadi kalau setiap lokasi itu paling beda-beda kan ya situasi cuacanya, mau dia berawan atau berangin, bahkan sampai hujan. Itu sebenarnya kendalanya kita sih sebenarnya
Kalau masalah dari segi angin, kalau memang dia sudah balance, dalam arti kata drone-nya sudah baik, itu insya Allah yang namanya drone-nya bisa tetap terbang stabil. Tapi kita sendiri lagi mencoba bagaimana caranya mungkin waterproof itu bisa lebih ditekankan terhadap drone-drone yang ada di Bandung terutama ya, atau di Indonesia gitu ya. Jadi lebih bisa melawan cuaca gitu mungkin, karena balik lagi fungsionalnya ya mungkin banyak dalam segi apapun juga sebenarnya bisa saja gitu. Cuman fungsionalnya seperti apa balik lagi ke individu masing-masing setiap pilot. Dan untuk kalangan sendiri tadi sempat dibahas berbagai macam kalangan, banyak sekali untuk bergabung di SIMA dari Bandung sendiri. Dan untuk Bandung sendiri dari kalangan mana saja ini? Mungkin paling jauh mungkin ada dari mana? Iya, jadi kalau biasanya paling jauh sih mungkin kalau dari segi golongan umur kita mulai dari umur 10 tahun itu sudah ada di kita. Dan kebetulan nah itulah kita sebagai komunitas harus mewadahi hal seperti itu. Dan yang paling jauh paling dari mana ya? Saya dari untuk chapter Bandung. Ya, chapter Bandung dari mana paling jauh? Oh, ada juga dari Kota Baru ya. Kota Baru itu paling jauh ya. Paling jauh ya. Oke, baiklah kalau gitu. Saya akan bertanya nanti tentang lokasi seperti apa yang bisa digunakan untuk mengetes drone. Apakah mengetes drone di rumah saja cukup? Nanti jangan dulu dijawab ya, karena kita akan break dulu. Kalau gitu jangan dulu kemana-mana, saudara, dan tetaplah bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang merakit drone. Dan tadi seperti yang saya tanyakan, apakah ada lokasi khusus lagi untuk mengetes? Apakah mungkin setelah dirakit di rumah pun jadi untuk tes biasa gitu? Sebenarnya kalau untuk terbang pertama kali itu butuh area yang aman sebenarnya. Oke, baik. Baik indoor maupun outdoor, yang penting aman. Maksudnya aman di sini adalah jangkauan dari orang-orang. Jadi kan kalau misalkan untuk terbang perdana kita nggak tahu drone itu ntar bakal jatuh di mana. Iya, jatuh di mana. Tapi untuk saya pribadi sih sebenarnya lebih prefer ke tanah lapang yang luas. Tanah lapang yang luas. Iya, di mana halangan-halangan rintangan gitu belum ada. Jadi benar-benar kosong. Nah, itu saya rasa itu cukup untuk untuk perdana. Tapi untuk drone sendiri yang mungkin sebenarnya di pemukiman kita akan memakai drone tersebut. Nah, seperti apa mungkin drone yang bagus untuk dipakai yang tepat untuk dipakai di area permukiman mungkin? Oke, mungkin sebelumnya sih kalau drone ini kan sebelum kita fly itu ada beberapa step by stepnya ya. Jadi kita di sini nggak bisa langsung terbang. Jadi di situ nanti ada kalibrasi kompas. Ada juga pengecekan hal lain seperti apakah benar baterainya sudah terpasang dengan baik. Nah, dari situ mungkin kita langsung ke kalibrasi kompas. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa drone ini, beberapa drone itu sudah dipasangi sistem GPS. Jadi sekiranya fly away atau disebut dengan lost kontak dari kita, itu dia bisa langsung dapat record dalam si bagian GPS-nya tadi untuk bisa balik lagi kepada saat take off. Jadi dia punya beberapa fitur juga, auto take off ataupun auto landing, ataupun juga return to home. Jadi dengan sistem GPS ini kita bisa dimudahkan gitu pada saat kita fly di area pemukiman gitu loh. Mungkin dari segi fitur itulah yang bisa ngebantu buat kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang telah membeli drone tapi tidak paham betul tentang auto landing sendiri, pengecekan baterai sendiri. Mereka hanya membeli, begitu saat dicoba ternyata jatuh, tidak seimbang gitu. Itu mungkin ada cara khusus nggak yang harus mungkin? Sebenarnya untuk mengatasi masalah itu, kalau dari saya sih menyarankan untuk gabung ke komunitas. Gabung ke komunitas itu paling benar ya, gabung ke komunitas. Karena belum memahami. Justru dari komunitas inilah kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu gitu, apa yang kita ketahui, apa yang orang istilahnya baru pemula untuk memiliki drone,
Jadi dan di situ kita juga punya ruang untuk terbang bareng. Nah, dari situ kita bisa belajar bareng-bareng Bareng-bareng seperti ya. itu. Tapi mungkin ada satu tips mungkin yang harus diberikan atau gimana kalau pada saat kita mau membeli drone gitu ada baterainya atau gimana, bingung gitu. Kalau untuk terbang, yang pertama tipsnya adalah terbang jangan sendirian. Harus ditemenin. Itu harus ditemenin ya, Harus terbang ditemenin. jangan sendirian. Jangan sendirian. Harus ditemenin ya. Oke, baiklah. Iya, baik. Oh iya, itu tips salah satunya ya. Salah satunya. Balik lagi kita ke Heldi. Kendala apa yang sebenarnya dihadapi saat merakit sendiri nih? Untuk merakit sebenarnya untuk saat ini karena komponennya istilahnya gampang dicari dan gampang apa ya, istilahnya udah nggak sesusah seperti dulu. Mungkin untuk ngerakitnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah apa namanya, lama perakitan. Lama perakitan itu biasanya berapa lama? Kalau untuk sebenarnya bukan lama perakitan sih. Jadi Lama komponen atau? Iya, jadi lama menunggu komponen Oh sebenarnya. iya, nah ini apakah komponennya cukup banyak ada di Bandung atau kita harus membeli dulu dari luar? Ya, dari Jadi daerah lain? kalau dulu kayaknya saya udah lumayan lama untuk merakit ini. Jadi kalau dulu saya susah banget untuk mencari di Bandung. Ya. Jadi rata-rata mengambil dari luar Bandung, termasuk mengimpor gitu dari negara lain gitu. Yang seperti paling itu. mahal sendiri dari komponen ini apa nih? Yang paling mahal Mungkin remote ya. Remote ya, remote. Kenapa bisa? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau remote itu apa namanya? Udah Rentankah atau bagaimana? udah jadi satu bagian. Maksudnya kita harus udah beli satu gitu. Jadi kalau misalkan untuk drone-nya sendiri kita membeli part masing-masing. Oh, baiklah. Berarti Jadi benar-benar part partnya masing-masing. Dijualnya terpisah gitu. Terpisah, Satu seperti komponen itu. semuanya terpisah gitu. Kecuali remote aja sih. Remote. Tapi untuk apa saja? Untuk modifikasi sendiri. Nah, ini drone macam apa aja nih? Kalau modifikasi sendiri sih tergantung dari segi pilotnya sendiri mau diapakan itu drone-nya gitu ya. Tapi kebanyakan sendiri sih modifikasi paling hanya sebatas dalam motor. Terus kalau misalnya Untuk menambah atau mengurangi ya, material? betul. Biasanya kita menambahkan atau menguranginya dalam segi tadi kualitas dari spek dari si motornya sendiri. Oh. Jadi kalau misalnya lebih pengen lama itu mau nggak mau baterainya yang harus dimodifikasi. Kita menambahkan beberapa powernya di situ. Balik lagi terpengaruhnya nanti terhadap motornya yang dipakai berapa kV atau kV-nya sendiri. Itu nanti terpengaruhi juga dalam segi penghasilan dari si baterainya sendiri. Dia membutuhkan berapa menit, berapa waktu yang cukup lama untuk bisa menerbangkan suatu drone. Jadi saya cukup penasaran nih, untuk baterai sendiri dari satu drone biasanya berapa maksimal lamanya drone itu bisa? Sebenarnya sih kalau untuk baterai sih beragam ya. Dari yang mulai bentar banget tuh 5 menit sampai 5 menit? Ya, 5 menit. Ya, mungkin kalau untuk sekelas drone rakitan itu sampai dengan setengah jam juga masih bisa. Masih untuk bisa dikejar. ya, masih bisa untuk 30 digunakan. menit. 30 menit itu batas maksimal atau ada lagi yang mungkin lebih? Ada lagi Ada lagi sih. Ada lagi yang lebih? Betul, ada lagi. Sampai tergantung jenis drone-nya. tergantung Iya. jenis drone ya. Tapi standarnya kalau untuk drone rakitan sih setengah jam udah cukup. Setengah jam itu Iya, sudah sudah cukup cukup. ya, baiklah kalau begitu. Oke, untuk kompetisi, apakah ini ada kompetisinya dari komunitas drone sendiri? Oke, sebenarnya di Indonesia sendiri udah lumayan banyak. Karena kebetulan di Indonesia ini tadi komponennya sudah mudah mudah dapatkan, terus lumayan harganya terjangkau. Mungkin kalau untuk turnamen sendiri itu beberapa sudah ada di Turnamen ya? ya di Jakarta sudah Kapan ada. ini pertama di kali Senayan. digelar? Mungkin hampir Tahun tahun lalu ya udah ada itu Tahun lalu itu? Iya, udah tahun lalu udah ada. Dan kebetulan yang dilombakan itu seperti drone yang di depan kita ini drone race. Drone Jadi Yang mana nih? Yang ini. Yang ini yang kecil. Oh. yang kecil ini. Boleh Jadi- dijelaskan sedikit mungkin? Ya, jadi beberapa komponennya ini udah banyak, jadi murah juga. Terus klasifikasi dari bodinya sendiri itu ada bermacam-macam, dari mulai yang 110, 150 sampai dengan yang paling besar seperti yang di depan itu untuk drone areal gitu. Ini untuk areal ya. ya. Kalau ini memang pure untuk drone race atau drone balap lah ibaratnya Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi drone ini beda banget sama yang aerial. Jadi kalau aerial itu full sensor, jadi ada GPS dan segala macam. Kalau drone racing itu dilepas semua. Oh begitu, Nah, ya. jadi- Khusus untuk race. Ya, Khusus betul, untuk betul. race. Jadi kayak mungkin Tamiya-nya yang di langit Tamiya-nya lah, yang gitu. dirakit ya. Iya, Ya, baik, gitu. baik. Untuk Indonesia sendiri, mungkin kompetisi ini sudah berjalan beberapa kali. Apakah pernah menang?
Kalau dari komunitas kita kemarin di Senayan itu mencoba untuk yang bagian abdinya sendiri di Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Kita hanya sebatas sampai peserta, belum sampai yang menjurus ke juara. Tapi insya Allah dari kita diusahakan yang namanya kompetisi terus bergulir. Terutama yang pemuda-pemuda nih yang harus dikembangkan dari sekarang. Betul. Gitu. Apakah mungkin menerima perbaikan lagi? Dari kita ada untuk workshopnya ada. Ada juga. Ada. Jadi servis pun dilakukan rutin atau bagaimana? Jadi biasanya sih kita kalau ada kerusakan atau ada setting yang harus disetting, kita bisa ke workshop, kita sharing ilmunya seperti apa, kita bagi buat pemula terutama yang pengen banget tahu gitu. Kira-kira drone ini bisa diapakan saja sih gitu. Itu bisa datang ke workshop kita. Baiklah, pertanyaan terakhir, apa yang akan dilakukan oleh komunitas drone ke depannya ini? Oke, rencana. Dari Kang Heldi dulu mungkin? Oke, silakan Kang Heldi. Kalau misalkan dari komunitas paling membuka lagi, maksudnya membuka kepada masyarakat yang baru belajar dan mau mempelajari drone. Itu ya kita lebih terbuka lagi, jadi lebih memperluas anggota yang pengen masuk gitu. Baik, untuk itu aja sih. Kang Satrio? Ya mungkin untuk pemerintah sendiri ya, ini saya condongnya ke pemerintah. Jadi harapan ya? Mungkin harapan ya. Betul. Jadi lebih bisa mewadahi lahan untuk para pilot drone sendiri, terutama bagi pemula, dan juga lebih regulasinya juga lebih tidak abu-abu gitu. Jadi kalau memang sudah pasti ini, ya pastikanlah secara aman karena mau gimana pun drone ini barang yang cukup berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya disalahgunakan ataupun digunakan tidak semestinya, itu bisa jadi bumerang sendiri buat kita sendiri gitu, terutama pemula gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Kang Heldi dan juga Kang Satrio telah hadir di studio kami ya. Dan itu dia obrolan kita tentang merakit drone, dan kalau gitu sampai bertemu kembali minggu depan tentunya dalam program I Love Parahyangan.